Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 12 November 2024. Pergerakan Bitcoin kemarin closing di kisaran 80.300, ya, sempat menyentuh 81.000. Tahu-taunya hari ini Bitcoin naik lagi sampai 86 ribuan. Wow, luar biasa banget teman-teman, Bitcoin yang satu ini kenaikannya sangat-sangat signifikan dalam beberapa minggu saja ya, beberapa hari lah setelah pelantikan dari Donald Trump. Jadi luar biasa banget impact dari market yang ditimbulkan. Nah, sekarang kita akan coba untuk membahas seperti apa sih kira-kira prospek Bitcoin ke depannya dan faktor-faktor apa saja yang kiranya mempengaruhi kondisi dari pasar kripto. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Kita lihat outlook secara global terlebih dahulu. Kemarin nggak terlalu ada sentimen ya. Hari ini hari Selasa, kita akan dapat beberapa rilis data. Dari Uni Eropa akan ada economic statement. Kemudian dari Amerika Serikat ya, ini jam 19 WIB, itu akan ada OPEC monthly report. Ini berhubungan dengan minyak, teman-teman. Kemudian Fed Waller akan speech juga jam 10 malam. Dan juga jam 11 malam itu ada Fed New York One Year Customer Inflation Expectation. Data inflasi ya untuk daerah New York, teman-teman. Jadi bisa dibilang ke depannya market akan mulai volatile sejak hari ini dan mungkin akan berlanjut sampai besok hari Rabu ada event penting juga. Jadi jangan jangan terlalu FOMO ya merespon kondisi market saat ini. Itu dari kalender ekonomi cukup penting. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan beritanya, di sini aku informasikan dulu ya, Get.io ngadain campaign prediksi harga Bitcoin. Teman-teman bisa setiap harinya memprediksi berapa harga dari Bitcoin. Kalau teman-teman benar akan berpeluang memperoleh price pool sampai 10.000 US dollar. Ya, di sini intinya teman-teman tinggal prediksi aja kira-kira Bitcoin closing di harga berapa di jam 7 WIB pagi hari ya, esok harinya. Kalau teman-teman prediksi sekarang berarti hasilnya akan ketemu besok gitu kan, teman-teman. Jadi nunggu closingnya gitu. Setiap hari itu akan ada ya. Jadi kalau sudah penutupan candle, teman-teman biasanya bisa melakukan prediksi kira-kira di mana Bitcoin bakalan closing. Itu prediksi ya, siapa tahu teman-teman benar dan juga bisa memperoleh price pool-nya. Teman-teman wajib juga untuk melakukan KYC dulu ya kalau teman-teman pengen ikut campaign ini. Buat yang mau daftar, Get.io bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Juga Get.io baru saja melisting token OLA ya, salah satu project yang di drive dari Bitcoin ecosystem. Teman-teman, jadi project ini merupakan sebuah project yang bisa menghubungkan antara Bitcoin dan juga blockchain yang lain. Nah, sekarang lagi ngadain fase mereka punya startup project mining. Teman-teman bisa staking ya aset kalian berupa USDT ataupun token OLA di Get.io. Kemudian teman-teman akan memperoleh APY atau hadiah dari token tersebut. Gitu kurang lebih teman-teman. Gitu, buat yang mau ikutan bisa langsung cek link di description box. Oke, kita lihat dari berita-berita yang ada di market crypto. Yang pertama adalah Michael Saylor dikabarkan memiliki Bitcoin senilai 2 miliar US dollar saat ini. Cuan banyak si MicroStrategy. Kemarin kita sudah sempat bahas gimana MicroStrategy ini melakukan DCA di berbagai macam harga Bitcoin. Ya, ketika Bitcoin naik atau di puncak atau bahkan dia berada di bottom, MicroStrategy melalui Michael Saylor itu terus melakukan pembelian. Bahkan kalau teman-teman ngikutin, beberapa bulan lalu dia meluncurkan obligasi corporate, ya, surat utang perusahaan yang diberikan kepada para investor ya kan, nanti dana tersebut akan dibelikan untuk mengakuisisi Bitcoin lebih banyak, ya kan. Nah, itu ternyata mendatangkan banyak sekali amunisi untuk Michael Saylor. Ya, terbukti berita terbarunya adalah baru saja diakuisisi sekitar 27 ribu ya Bitcoin. Pembelian ini tentu saja luar biasa banget karena bisa dibilang Michael Saylor ini menjadi salah satu tokoh yang sangat aktif, teman-teman. Jadi akuisisi yang dilakukan itu bikin
harga Bitcoin mengalami kenaikan. Padahal kalau kita ngikutin dari tahun 2021 ketika mega seller biasanya beli, justru ada sell off. Ya, sekarang udah berbeda. Justru ketika mega seller beli, trennya malah semakin lama semakin bagus untuk Bitcoin. Itu. Selain mega seller dari MicroStrategy juga ada El Salvador, salah satu negara yang sangat pro terhadap kripto sejak 2021. Ya, waktu itu benar-benar Bitcoin bullish, teman-teman. Dan dikabarkan El Salvador juga melakukan kebijakan, yaitu membeli 1 Bitcoin setiap harinya. Setiap hari kumpulin 1 Bitcoin, dan sekarang sudah gain profit sampai 119 juta US dollar. Profitnya doang, teman-teman. Gitu. Dan untuk websitenya aku sendiri bisa cek juga sih di Google ya. Kita bisa cek di Google bagaimana El Salvador ini setiap hari memang membeli Bitcoin mereka gitu. Jadi kongrat yang udah beli Bitcoin, cuan banyak ya. Kemudian kita sedikit lihat seperti apa inflow and outflow dari beberapa hedge fund. Ya, hari ini datanya belum full update, teman-teman, karena mungkin aku bikin videonya kecepatan. Tapi kalau kita lihat dari sini, akumulasi pada Bitcoin masih sedang terjadi. Which is ini merupakan indikasi yang positif untuk pasar, di mana market sangat merespon bagus ya. Meskipun harga Bitcoin sudah melonjak tinggi, namun permintaannya di Bitcoin ETF masih tetap terjaga dengan baik. Total inflow yang masuk baru sekitar 290 juta US dollar. Memang ini belum seberapa dibandingkan dengan akumulasi yang dilakukan di kisaran tanggal 7 November kemarin. Itu. Kalau Ethereum gimana nih? Kalau kita lihat dari chart Ethereum, inflow terus berlanjut. Which is ini sinyal bagus untuk Ethereum, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari weekly time frame-nya, weekly crypto asset flow, kelihatan banget inflow sedang terus terjadi pada pasar. Ini merupakan sebuah indikasi kalau market kripto masih sangat-sangat diminati dan banyak sekali inflow yang masuk. Artinya investor sedang aktif membeli Bitcoin, yaitu berupa Bitcoin ETF ya. Gitu. Jadi ini bisa dibilang menjadi sebuah indikasi yang positif untuk pasar. Terus Mt. Gox kemarin kedapatan ya melakukan testing transaksi. Ya, ini meskipun ada transaksi kecil senilai 2,75 USD saja, tapi mulai sudah ada pergerakan aset berupa Bitcoin, teman-teman. Dan juga 20 jam yang lalu Mt. Gox juga menerima wallet pribadi ya. Menerima Bitcoin dari wallet pribadi sebanyak 2,5 ribu Bitcoin, 2.500 Bitcoin. Itu ada inflow yang masuk ke walletnya Mt. Gox. Oke, berita terbaru juga datang dari founder Binance, Changpeng Zhao, yang sekarang sudah tidak menjabat lagi ya. FTX dikabarkan menggugat Binance dan menuduh Changpeng Zhao ya menggugat itu sampai 1,8 miliar US dollar. Wow, ini berita terbaru nih. Sisi baru aja dia lepas dari penjara kemarin, teman-teman. Sekarang udah mau kena kasus lagi. Ya, jadi benar-benar nggak dikasih ampun nih si Changpeng Zhao, teman-teman. Jadi ini berita cukup ramai. Apakah nanti akan memberikan impact terhadap pasar atau tidak? Ya kita lihatlah seperti apa market akan merespon. Tapi semoga sih enggak ya. Semoga semua udah bisa berdamai dengan keadaan. Changpeng Zhao yang sebelumnya pernah dipenjara tidak memberikan impact yang mungkin tidak memberikan impact yang signifikan banget untuk pergerakan harga kripto lagi, teman-teman. Itu. Kemudian dari berita yang lain datang dari token unlock. Siap-siap teman-teman, ada beberapa token yang bakalan unlock ke depannya. Jadi waspada ya. Pertama ada Ethena, ini akan ada unlock besok 1 hari 10 jam. Ya itu kira-kira besok malam ya. Besok malam akan ada unlock sebanyak 0,45%. Kemudian Stark, STRK, ini unlock cukup besar 3,5, waspada adanya selling pressure. CKB juga akan ada unlock 3%. Kemudian ada Cardano akan ada unlock 0,05%, ya nggak terlalu ngaruh lah. Terus juga ada ARB, waspada, ada unlock sekitar 2,3%, cukup besar. Terus ada Prime, unlocknya 1,5, ApeCoin unlock 2%, kemudian Rus ini ada unlock 2,6%, lalu Avax dan juga FED akan ada unlock juga, masing-masing ada di 0,4
1% dan juga 0,13%. Jadi beberapa token unlock ini mungkin akan memberikan pengaruh terhadap harga dari setiap token, tergantung seberapa besar jumlah token yang di-unlock. Jadi yang pegang altcoin masih harus hati-hati ya sama unlock token karena seringkali bikin pergerakan tokennya lemot dan inflasi. Kemudian ada Immutable X juga berencana untuk mengumumkan fitur penandatanganan dalam game dalam Web3. Ini berarti Immutable X akan join di beberapa project ya, yang mana smart contract-nya bakalan sangat-sangat berguna untuk pengembangan game Web3. Ya, beberapa produk dalam game itu mungkin tidak akan bisa didapatkan dengan gampang karena pasti akan sangat eksklusif ya. Ketika mode penandatanganan ini sudah tercantum di blockchain, maka segala macam fitur mungkin bakalan menjadi langka dan ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus untuk IMX ya, token IMX. Senator Cynthia Lummis push teman-teman untuk crypto plan ya setelah Donald Trump victory, setelah Donald Trump menang. Jadi memang salah satu senator dari Cynthia Lummis ini dia sangat getol menyerukan untuk regulasi kripto segera dibuat. Artinya supaya ada batasan yang lebih jelas mana aset sekuritas, mana yang berupa saham, obligasi, ya kan, dipisahkan, dan juga aset yang berupa kripto dan Bitcoin yang memang terbilang menjadi aset kelas baru yang mesti harus didefinisikan ulang, teman-teman, gitu. Jadi tentang regulasinya itu akan diatur juga oleh Amerika Serikat dan saat ini sedang dibikin regulasinya oleh Amerika Serikat. Beberapa negara di market itu sudah mapan untuk regulasinya, sebut saja kayak di Singapura, di Hong Kong, Uni Emirat Arab, kemudian juga ada di negara-negara Eropa, itu rata-rata sudah rampung. Mereka punya apa namanya? Mereka punya batasan-batasan ya untuk hukum tentang kripto ini. Gitu. Tapi di negara seperti Amerika Serikat justru masih belum. Itu makanya ada volatilitas, teman-teman. Oke, kita lihat gimana pergerakan dari Bitcoin ya. Overall kita bahas dulu Bitcoin dari time frame weekly kali ya. Kemarin Bitcoin closing bagus, positif. Bitcoin closing di kisaran level 80.000, which is ini indikasinya sangat kuat untuk bullish untuk pasar. Ya, volume perdagangan Bitcoin kembali meningkat, smart money terus mengalami peningkatan. Ya, ini adalah sinyal yang sangat-sangat positif untuk pasar. Oke, itu dari Bitcoin time frame weekly. Aku sedikit move ya ke US dollar. Indeks dolar di perdagangan kemarin menguat kembali 0,55%. Teman-teman, penguatan indeks dolar kali ini masih dalam tren yang cukup bagus, namun sekarang lagi berada dalam resisten. Harapan saya sih indeks dolar bisa kembali diredam turun ya, teman-teman, karena impact daripada kenaikan dolar itu berimpact pada emas yang udah mulai koreksi, emas gold udah mulai turun, teman-teman. Dan syukurnya inflow yang masuk ya, jadi orang jual emas, beli Bitcoin. Kelihatan Bitcoin rally lumayan signifikan ditunjang sama BTC dominance yang sangat tinggi naiknya, yaitu 3,8%. Jadi BTC dominance ini memang sempat turun kemarin. Cuman penurunan tersebut itu belum terlalu signifikan ya kan. Beberapa altcoin memang sudah memanfaatkan momentum tersebut, tapi belum maksimal lah, kita bisa bilang seperti itu. Dan sekarang potensinya masih bisa dimaksimalkan. Jadi sementara ini BTC dominance masih dalam posisi strong. Kita masih mewaspadai adanya kemungkinan pergerakan Bitcoin dominance terus menguat. Sehingga ini akan memberikan pengaruh terhadap kripto. Jadi waspada untuk sementara ini, kita masih melihat ada peningkatan yang impulsif terhadap BTC dominance-nya. Bitcoin sudah pasti akan lebih mendominasi altcoin, tapi tetap ada beberapa altcoin yang masih perform bagus. Salah satunya Doge udah naik lumayan signifikan ya, performnya sangat bagus untuk Doge. Bentar lagi dia peluang untuk mendekati area 0,8 dolar. Ya, masih jauh tapi sudah mulai terbuka peluangnya. Kemudian altcoin yang juga performnya bagus ada Worldcoin ya, kemarin sempat turun sampai ke 2 dolar, tapi sekarang udah rally lagi ke 2,2 dolar, naik sekitar 7,3%. Kemudian ada Ondo Finance yang pelan tapi pasti trennya mulai bagus ya. Sementara aku perhatikan Ondo Finance ada kecenderungan broadening wedge, dia sudah breakout dan semoga sih trennya masih bisa tetap growth.
Terus ada Fed AI, pelan tapi pasti ya, tren juga semakin mengarah ke peningkatan. Nah, ini banyak yang nanya Fed AI gimana? Ya, sabar aja sih, tunggu teman-teman. Harganya melonjak. Terus juga ada Ethena mulai recover dengan baik, dia naik 14% di perdagangan kemarin. Jadi mayoritas memang arus masuk masih ke Bitcoin, cuma beberapa altcoin masih mendapatkan sentimen yang bagus. Oke, target Bitcoin saya masih di 90.000, belum berubah teman-teman. Jadi pergerakan ini mungkin sangat bagus untuk Bitcoin. Semoga hari ini bisa achieve 90.000. Kalaupun nggak ke sana, sebenarnya sih target 90.000 ini adalah target jangka menengah untuk Bitcoin. Saya nggak expect sebenarnya Bitcoin bisa bergerak impulsif seperti saat ini. Tapi karena sudah terjadi, ya sudahlah, kita happy-happy juga lihat pergerakan Bitcoin naik, teman-teman. Itu kapan Bitcoin bakalan koreksi karena ada yang udah taking profit kemarin ya. Ya udah, kalau teman-teman sudah taking profit, simpan profit kalian ya, jangan FOMO, tunggu marketnya koreksi. Sebab pergerakan Bitcoin yang sangat impulsif seperti ini mungkin akan ada fasenya nanti dia akan koreksi dulu. Sebelum nanti kenaikan lebih lanjut untuk rally lebih lanjut gitu, teman-teman. Jadi jangan FOMO melihat harga Bitcoin yang masih rally. Dan juga teman-teman tidak perlu khawatir ketinggalan kereta ya. Tren masih panjang, pasti akan ada berita-berita bagus dan juga negatif. Jadi sometimes kita masih menunggu, bisa pantau terus sih kondisi dari berita-berita dari pasar. Ya kan, lihat seperti apa impact daripada kenaikan Bitcoin kepada banyak altcoin dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena saat ini masih banyak ketidakpastian juga pada pasar. Cuman karena Bitcoin-nya lumayan banyak yang FOMO, ya lumayan banyak investor yang sudah mulai masuk kembali. Di sini kita bisa lihat juga, yaitu pergerakan Bitcoin karena demand-nya banyak, ya dia terus rally. Dan sekarang belum patah trennya, teman-teman. Kemungkinan masih bakalan bisa rally. Jadi tetap pantau pasar, semoga Bitcoin bisa achieve lebih cepat $90 ya. Oke, gitu aja sih paling saya belum bisa ngasih target masuk buat teman-teman, tapi dari banyak indikasi sepertinya sih pergerakan Bitcoin ini meninggalkan banyak sekali gap ya. Banyak sekali kekosongan, celah yang bisa terisi kapanpun itu. Jadi celah-celah tersebut itu ada di range antara 78.000, 74.000 juga, 78.000 sampai dengan 80.000 itu ada kekosongan di sana. Kemudian di range 74.000 sampai dengan 73.600 itu juga ada kekosongan di sana, berpotensi dites. Jadi baiknya sih jangan FOMO ya melihat pergerakan seperti ini. Biarin aja Bitcoin rally naik sampai kapan dia sanggup ya kan. Kalau nanti udah waktunya koreksi, pasti dia bakalan koreksi juga dan teman-teman bisa masuk lebih safe daripada teman-teman mengejar kereta yang udah melaju kencang. Ya resiko lebih besar, potensial profit mungkin gapnya makin lama makin kecil gitu. Jadi ya daripada kayak gitu, mending tunggu momentum buat masuk berikutnya, teman-teman. Itu Cardano masih positif juga ya, trennya bagus kemarin. Terus ton Telegram juga udah mulai rally. Banyak altcoin yang belum kemasukan smart money guys. Teman-teman bisa pantau sih beberapa altcoin yang belum masuk smart money-nya ya. Nah ini Ethena udah kuat smart money-nya, yang belum signifikan tuh kayak Manta, Ondo Finance, Stone, Worldcoin, terus juga ada Cardano ini udah bagus smart money-nya. XRP masih oke, Solana udah bagus, XRP masih oke, Litecoin juga oke, Kaspa juga boleh. Kalau Doge udah bagus sih smart money-nya, jangan terlalu FOMO lah. Oke itu sih. Nah sekarang Bitcoin di Coinbase sudah capai 87.000. FOMO luar biasa ya teman-teman. Ya udah deh, gitu aja buat pembahasan kali ini. Saya takut nanti bilang buy teman-teman banyak ikut, justru sangkut. Kalau nggak dibilang ya udah, lihat aja dulu gimana pergerakan dari Bitcoin, rally-nya sampai kapan gitu. Jadi ya semoga bisa bermanfaat. Happy cuan untuk teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, buat yang mau join linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.